Bang, coba gue mau geser dikit nih. Tadi kita ngomongin narkoba, sekarang Oke, kita ngomongin rokok dulu. Eh, oke. Rokok ini kan sebetulnya sebuah apa ya, barang yang tanda kutip agak agak bikin dilema juga ya. Dalam arti Mhm, mhm. rokok rokok ini kan juga di satu sisi memberikan pajak terbesar kalau nggak salah ke negara Yes, ini ya kan. yes. Ya, Orang betul, betul, banyak betul, betul. orang banyak yang ngomong, rokok kalau misalnya ini kenapa nggak di-stop aja atau dihabisin aja gitu kan. Mhm, Tapi di mhm, satu mhm. sisi ngasih duit juga kan kira-kira gitu. Betul. Nah, Ya, betul, betul. kemudian bagaimana, seperti yang tadi lu sampaikan, gimana kita ngomong ke orang-orang ini, it's okay not to smoke gitu. Padahal di Mhm. sekeliling mereka banyak juga perokok-perokok yang sampai akhirnya mereka merasa minder kalau mereka tidak merokok, akhirnya mereka jadi merokok. Dan ada juga yang ngomong rokok ini kan pintu ke yang lainnya juga, bisa nanti ke minuman alkohol, bisa ke narkoba dan sebagainya. Gimana, Bang? Yes. Ya, ya, oke. Kalau rokok, memang industri tembakau itu kan nyumbang ya, Mhm, pajak mhm. pajak besar juga ke kita. Nah, terus pernah ada satu diskusi yang pernah saya ikuti, yang penting kan udah ada iklannya. Ini sama nih kayak narkoba nih dilarang-larang saya bilang ya kan. Kalau zaman saya tuh dibungkus rokok itu cuma tulisannya merokok merugikan kesehatan. Tahun Iya, 2000-an berubah lagi tuh, merokok merugikan kesehatan dan bisa janin untuk ibu hamil kan gitu ya. iya, iya. Nah, di atas tahun 2010 tambah lagi peringatan pemerintah merokok merugikan kesehatan, dapat mengganggu ibu dan janin, plus ada gambarnya sekarang. Iya, Kadang-kadang ada betul. gambarnya kan Iya, apa tenggorokannya jebol atau iya. apa gitu ya. Kanker mulut dan And they sebagainya. yes, and people still do smoke kan gitu Yes. ya. Bodoh Tetap amat. inisiasi penggunaan penggunaan anak-anak muda sekarang juga sama aja gitu. Nah, ini bagian dari promosi kesehatan juga bro, bahwa ngerokok ya it's okay for you to smoke, tapi ini bisa menghambat juga nih kesehatan kamu. Mhm, Ya, selalu itu yang selalu ketinggalan pesannya. mhm. Menghambat. Kita lebih cenderung langsung melarang. Orang kalau dilarang dia makin penasaran. Itu kalau dibilang menghambat, menghambatnya bagaimana sih ini Om Ernest? Oke, karena akan mempengaruhi paru-paru ya, sehingga kemampuan Anda dalam misalnya Anda suka olahraga Mhm, pasti terhambat gitu ya. Nah, pesan-pesan yang mudah seperti itu yang kadang-kadang dikesampingkan nih sama pemegang-pemegang kebijakan gitu ya kan. mhm, Cenderung langsung maunya melarang, melarang, melarang. mhm, Nah, kalau di kita di preventif justru kita nggak melarang, tapi bagaimana cara mereka mengelola informasi tersebut dan kita pandu itu. Oke, merokok, semenjak merokok apa yang terjadi? Ya memang bro, lari jadi gempor, main basket cepet capek, iya, misalnya iya, gitu ya. iya, Nah, apakah itu akan mengakselerasi prestasi kamu di bidang mhm, olahraga, misalnya seperti itu. mhm, Nah, jadi mereka harus berpikir, iya ya bro, lebih baik berhenti ya. Ya itu pilihan kamu, mau berhenti boleh, lanjut boleh. Nah, jadi ada mereka yang mutusin. Kita kan selalu pakai paradigma kita yang lebih tahu. No, Ernest, quit your smoking. It's bad for you. Nah, tapi badnya tuh yang mana? mhm, Kenapa bisa bad? Kan ini harus dijelasin. mhm, Anak-anak muda itu kan sebenarnya larangan itu kenapa nggak berdampak efektif sama mereka? Karena nggak dijelasin prosesnya. mhm, Apa sih yang terdampak? Kenapa? Dengan dampak itu saya tidak bisa melanjutkan, kan gitu ya. Nah, mhm, saya biasanya pakai analogi itu untuk yang demen olahraga. Nah, dan umumnya itu jadi pesan yang baik di antara rekan sebaya mereka nantinya gitu kan. Yang nggak mhm, ngerokok pun akhirnya tuh kan, mendingan nggak ngerokok kan gitu akhirnya gitu. Jadi mhm, susah. Dan satu lagi uang. Rokok tuh berapa harganya sekarang? iya, Ada yang pindah ke vaping, anak-anak muda sekarang sama aja gitu ya, malah kadang-kadang ada yang dua-duanya, ngerokok iya vaping dia kan gitu ya. iya, So jadi gimana, kira-kira kan uang itu lebih baik dipakai untuk lebih bermanfaat gitu ya, menabung kah gitu ya, atau mhm, mungkin anda teman-teman nih UMKM bikin usaha kecil-kecilan apa kayak jualan via online kah atau apa. Nah, saya biasa ngarahin seperti itu, uangnya akan lebih manfaat untuk hal yang positif gitu ya mhm, kan. mhm, mhm, Nah, dibanding kita ngelarang bro, jangan ngerokok, ngerokok itu bisa nanti narkoba. Ah, babe saya dari dulu ngerokok bro, narkoba enggak, alkohol enggak, malah rajin sholat, rajin gereja. Nah kan gitu ya. Nah jadi bias tuh, ya kan gitu ya, iya, bias iya, iya, pesennya iya, kan gitu ya. Gitu, jadi nggak masuk akal buat mereka. mhm, Nah mhm, kayak gitu sih bro, gambaran umumnya aja tuh kayak gitu sih biasanya. Jadi kita memang harus train them to think. Jadi iya, bukan apa-apa
forbid nggak bisa, gitu ya. Gue nanti pengen bahas soal itu Ya. lebih lanjut ya, bagaimana tentang jangan cuma forbid doang. Tapi yang tadi lu sampaikan juga lucu tuh. Eh, orang tuh banyak banget merasa ekonominya susah dan sebagainya, uang tinggal dikit dan sebagainya, tapi somehow mereka tetap punya sekantong rokok. Yes, dulu, dulu betul, kebetulan gue betul. kuliah kan di Melbourne di Australia. Jadi Mm. sebungkus rokok itu mungkin kayak harganya mungkin 1 atau 2 slov di sini. Dan Iya temen betul, gue tuh mahal-mahal. dulu Ya. banyak banget yang susah makan. Mereka merasa makan tuh akhirnya mungkin cuma yang semurah mungkin, tapi tetap aja mengupayakan bahwa duit mereka tuh bisa membeli rokok. Gue suka nggak habis pikir sih itu. Iya, betul. Iya, karena itu dia, rokok kan juga addiction, Ya. gitu ya. Walaupun dia jangka panjang dampaknya, gitu kan. Nah, orang-orang suka lupa. Nah, saya biasanya juga kalau dipesan-pesan terkait pencegahan rokok, itu juga yang kita sampaikan. Addiction itu nggak cuma narkoba, teman-teman, tapi rokok juga. Ya. Kalau kita boleh hitung, misalnya kita mulai ngerokok dari umur 13 sampai umur 50, Anda udah habis buang berapa? Keadaan kesehatan Anda di umur 50 juga dibanding dengan orang yang tidak merokok, seperti apa? Kan kayak gitu. Nah, itu kan jadi mereka berpikir ya, oh ya ini masa depan sekarang nih putarannya cepat di dunia era digital ini, gitu ya. Uang juga susah, ya. Alangkah indahnya kalau uang itu teman-teman memilih untuk melakukan sesuatu yang beda gitu dibanding untuk merokok. Dan saya setuju kadang-kadang sama negara-negara maju, mereka kan menaikkan pajak rokok tuh tinggi ya. Iya, betul sekali. Dengan harapan perilaku merokok warganya berkurang. Padahal nggak juga, tetap aja orang beli rokok. Ya. Gitu. Karena edukasi kesehatannya nggak jalan itu sih bro. Edukasinya sedini mungkin tuh nggak dilakukan di sekolah. Gitu ya. Menurut lu sendiri Bang, mungkin nggak sih kalau misalnya di negara ini diperlakukan kayak gitu, pajak rokoknya gila-gilaan kayak Singapura, Australia, di sana kan bener-bener, waduh, ketat banget. Udah gitu bener-bener rokok strictly dijual di tempat yang bener-bener orang tuh kalau mau beli itu harus ngasih lihat ID. Bahkan dulu ada betul. tante gue kayaknya deh, tante gue yang udah 30-40 tahun mau beli rokok, itu bener-bener tetap diminta ID. Bisa nggak menurut lo diberlakukan seperti itu di sini? Ya, untuk saat ini belum ya, untuk saat ini ya. Tapi mungkin ya karena gini bro, balik lagi kadang-kadang kita nih Indonesia masih macam blambir. Kalau ada masalah, udah kebakaran baru mau diurus gitu kan. Karena kita harus berpikir juga dari kerangka infrastruktur pendidikan kita nih beda dengan negara maju. Kalau negara maju itu kan udah ada pembekalan promosi kesehatannya dari SD, SMP, SMA gitu ya, terkait rokok, narkoba, seks dan lain-lain itu udah dibahas gitu. Kalau kita ini kan dianggap tabu, itu kan yang susah. Iya, betul gitu sekali. Ya kan? Itu yang sulit bro. Jadi doa saya harapannya gitu ya, ke depan Indonesia makin terbuka dalam artian tetap beretika gitu ya, terbukanya nggak plok-plok kayak negara barat gitu, tapi kayak isu-isu masalah kesehatan ini bisa diceritakan yang lebih gamblang gitu ya kan. Misalnya kayak kita bicara kondom, oke? No, you cannot talk about condom in school, nggak boleh. Oke, tapi berapa anak-anak remaja yang hamil di luar nikah? Kan gitu ya. Ini kan nggak sinkron nih gitu ya, gitu. No. Di sekolah kita nggak ada yang ini, semuanya baik-baik gitu misalnya kan. Atau terjadi kekerasan seksual, terjadilah cewek di-abuse oleh temennya rame-rame. Nah kayak gitu-gitu. Karena emang ekosistemnya tuh belum mendukung gitu sih bro. Nah, itu sulit juga. Tapi pelan-pelan pasti bisa kalau emang banyak yang peduli masyarakat, LSM selalu mengupayakan, itu pasti akan ada perubahan. Gue setuju itu. Mudah-mudahan ini, dan gue rasa juga sekarang sedang berjalan ke arah sana ya. Tapi sebelum gue nanya lagi Bang, gue nanya ini dulu. Lingkaran Indonesia Peduli ini apakah juga mengurus ke masalah sex education atau fokus ke zat adiktif aja? Ya, kita sex education sih nggak terlalu dalam, cuma biasanya kita bisa berikan awareness group tentang kekerasan seksual, misalnya yang mana boleh disentuh, mana enggak. Karena kan sexual abuse itu kan umumnya berawal dari situ. Jadi misalnya kalau udah ada teman atau orang terdekat mulai nyentuh-nyentuh yang kamu merasa nggak nyaman, ya katakan. Nah, biasanya kayak edukasi kita ada seperti misalnya
body safety kita latihkan kepada anak-anak gitu ya. Tempat-tempat yang vital itu, yang pribadi itu tidak boleh ada yang pegang selain kamu sendiri. Mau itu om kamu kek, kakek kamu kek, nggak boleh. Nah kayak gitu-gitu sih. Itu kita body safety sama kalau mengalami abuse tuh ngelapornya kemana. Nah kayak gitu kita encourage them to talk about it gitu ya kan, karena kita tahu sexual abuse ini bisa berlangsung lama ya. Beda dengan sexual attack. Sexual attack sekali terjadi selesai, tapi abuse ini yang bahaya. Itu yang berdampak sekali pada pengalaman traumatis si korban. Dan waktu saya masih kerja di layanan rehabilitasi gitu, terutama yang female gitu ya, banyak yang berangkat menginisiasi penggunaan itu untuk mengobati itu, mengobati luka batin lah bisa dibilang begitu ya. Mungkin dia di-abuse oleh kakak tirinya, pamannya, yang dia nggak bisa ngomong sama orang tuanya gitu, karena adat budaya kita kan juga cukup ini ya, cukup rigid gitu ya. Kalau orang tua tuh selalu benar ya, apalagi kakaknya si papa dia tertua. Nah kayak gitu-gitu ya. Nah itu juga karena jadi kendala. Nah akhirnya anak-anak ini self medicate-nya itu dengan using. Nah itu juga kadang jadi salah satu kontributor ya. Ini sebenarnya related juga gitu ya. Iya, sehingga kita juga kita juga akhirnya membawa pesan itu kepada, kalau kita dikasih kesempatan ngisi di sekolah-sekolah gitu ya, tapi nggak terlalu dalam karena kan kita bukan seks terapis ya, tapi paling nggak awareness group itu kita kasih, kita bagikan gitu. Terus internet addiction juga ada, kita bicara bagaimana menghadapi bully, kita latihkan juga, itu semua ada dalam life skill training kita. Itu sih bro. Mengenai edukasi ini Bang, dengan segala hormat kepada lu ya, cuman gue juga melihat banyak sekali teman-teman atau mungkin ya mungkin keluarga juga sekitar gue lah misalnya, dengan semua edukasi yang tadi udah kita bahas, paling gampang juga dibungkus rokok tuh, kan ada merokok membunuhmu dengan gambar dan sebagainya gitu ya. Mereka ini tuh udah di titik mereka juga bodoh amat, kita juga udah sama-sama tahu ya. Nah, pertanyaannya adalah, menurut lo dari pengalaman lo atau dari pengetahuan lo di bidang ini, sebetulnya untuk edukasi itu paling bagus, paling efektif itu ke umur berapa Bang? Tentang zat adiktif ini atau mungkin tadi tentang seks juga, menurut lo paling efektif umur berapa sebenarnya? Efektif sih dimulai dari SD, tapi tidak one size fits all. Jadi tetap disesuaikan dengan tahap pertumbuhan si anak. Gitu ya, karena kita juga ada, kayaknya saya pernah latihkan juga di satu yayasan di Menteng, dia cuma kasih gambarannya doang gitu ya. Waktu SD edukasinya apa, waktu dia nanti SMP edukasinya bagaimana, SMA-nya bagaimana, jadi tetap disesuaikan supaya tepat sasaran gitu sih bro. Tapi kalau bisa sedini mungkin edukasi, dan itu dibungkus dalam promosi kesehatan gitu ya, promosi kesehatan, hidup sehat tuh seperti ini loh. Gue ngerti maksud lo ya. As a human being we don't need anything sebenarnya kan gitu ya. Kita cuma minum ASI ibu kita 2 tahun, habis itu makan, udah cukup. Rokok, kopi juga sebenarnya nggak perlu kan gitu ya sebenarnya gitu. Ya benar nggak kan gitu ya. Cuma kan balik ke manusianya, balik ke kitanya. Apakah iya kita mau mengorbankan kesehatan kita? Kalau kita sehat, penyakit kurang, umur panjang, ya kan? Kesempatan kita untuk berkreativitas, bermanfaat untuk sesama, ya itu lebih panjang. Itu dong pilihannya. Saat kita menggunakan sesuatu, itu bisa menciptakan kita satu kerentanan terhadap penyakit tertentu, dan kalau sudah kesehatan terganggu, ya umur berkurang kan gitu bro. Jadi tinggal milih aja mau yang mana. Kalau saya maunya nikmatin hidup lama gitu ya, udah sehat-sehat aja lah, udah kan gitu ya. Iya. Gitu. Dari tadi sudah membahas mengenai orang pelakunya gitu ya. Nah sekarang gue pengen nanya Bang, dari pandangan lu sebetulnya bagaimana sih peran orang tua aja dulu deh, nggak usah keluarga yang lain, kepada anak-anak ini gitu. Bagaimana sampai mereka ini jangan sampai untuk kemudian mencoba ke zat adiktif ini.
gitu loh. Bagaimana sebetulnya penyampaiannya yang baik, yang tepat lah. Jangan cuma ngelarang-larang doang. Gimana, Bang? Oke, kalau orang tua sebenarnya kadang-kadang yang jadi masalah itu komunikasi. Ya. Ya, orang tua kadang saat anak udah berbuat A, taunya langsung dimarahin. Kamu gimana sih bikin ini kan nggak boleh. Nah, tapi kesepakatannya itu nggak ada sebelumnya. Itu yang jadi PR kadang-kadang di kita. Kamu ngapain pakai narkoba? Begitu ketahuan di sekolah misalnya, sementara itu nggak pernah disepakati dalam keluarga, tidak pernah ada pembicaraan tentang itu. Nah, jadi memang komunikasi ini yang perlu dalam keluarga, dalam pola asuh. Itu dari awal itu yang ditetapin. Mana yang sehat, mana yang tidak. Tapi kalau orang kita kan enggak, masih senang pakai kata itu dosa, itu ini, itu hitam, ini putih. Hitam dan putih, betul sekali. Iya, dan buat anak muda itu nggak ada nilainya gitu. Bukan maksudnya mereka orang tidak beriman, bukan itu. Tapi namanya anak muda, lagi cari jati diri dia pengen tahu isi dunia ini. Itu kalau selalu dibilang jangan, salah, benar, nah nggak bisa. Nah, jadi balik lagi, bagaimana pola komunikasi di dalam keluarga tersebut, bro? Bagaimana mereka mengkomunikasikan harapan mereka sebagai orang tua ke anak. Dan anak juga nanggapinnya seperti apa sehingga bisa terjadi satu kesepakatan dalam keluarga nih. Gitu ya kan. Oke, walaupun kamu coba ganja, kalau dipaksa temen ngomongnya sama mama, dan orang tua juga udah menyepakati itu. Oke, langsung kita address, langsung kita cari pertolongan. Kita kan enggak. Udah babak belur, ketangkep polisi, baru orang tua datang nangis-nangis. Ya orang Allah, tua nggak mungkin bro Steve. Anak saya itu baik, rajin gereja, rajin ngaji, nggak mungkin dia menyuntik narkoba. Ini anak udah 10 tahun make, Bu. Nah kan kayak gitu ya. Itu sering terjadi gitu. Saya bukan bilang itu dia. Ya itu buruk, bukan. Tapi memang perlu ada penyesuaian pola asuh di keluarga-keluarga Indonesia ini. Bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan harapan sebagai orang tua. Begitupun harapan si anak. Oke, kalau gitu kita bikin kesepakatan, kan gitu ya. Berarti kalau saya nggak boleh ngerokok, papa juga nggak boleh ngerokok. Nah itu kan karena jadi masalah. Loh, saya kan yang cari uang. Nah akhirnya si anak berpikir, berarti kalau saya bisa cari uang, berarti saya bolehlah merokok, kan gitu. Itu juga jadi masalah. Jadi promosi kesehatan itu dalam keluarga pun kadang-kadang belum ada, gitu loh. Atau lagi orang tua menyatakan, nanti anak belum saatnya kamu merokok, belum saatnya kamu minum tuak. Nanti kalau kamu udah bisa cari uang sendiri. Nah begitu SMP nih anak main PUBG nih sama teman-temannya, bisa judi, gitu ya. Kadang-kadang main uang juga tuh anak-anak. Nah, punya uang kan, dia pulang dia ngerokok. Kenapa kamu merokok? Ya kan mama bilang, kalau saya udah bisa cari uang sendiri, saya boleh merokok. Nah, itu juga jadi masalah. Kadang-kadang itu klasik, tapi itu yang sering terjadi. Gitu ya. Jadi memang itu PR masih bro ya. PR itu juga bagian dari kegiatan Lingkaran Indonesia Peduli dengan teman-teman. Gimana sih mengedukasi nih keluarga saat kita dikasih kesempatan melayani, membangun pola asuh. Kalau kaitannya mencegah ya, pola asuh dalam keluarga. Kadang-kadang juga ada paradigma, ya namanya juga broken home bro, makanya make. Saya katakan enggak juga. Ada yang keluarga broken home, anaknya malah bagus. Ya, extended family malah extended family. Tinggalnya sama neneknya, karena sama rumah omnya, karena orang tuanya bercerai, sibuk dan lain-lain. Tapi anaknya bagus. Giliran yang nuklir family, ya bapak, ibu baik, soleh, rajin gereja atau apapun itu, malah banyak yang anaknya menggunakan narkoba. Nah kan gitu ya. So what's wrong? What's missing? Umumnya tuh komunikasi dalam keluarga. Apa sih harapan orang tua? Apa sih kesepakatan yang ada dalam keluarga? Kan gitu ya. Itu yang penting. Itu yang penting bro. Komunikasi deh, itu yang penting. Ya nggak bisa dipungkiri juga. Kita latih itu. Kenapa? Ya itu yang biasa kita latihkan, membangun komunikasi. Ya, nggak bisa dipungkiri juga banyak sekali orang tua tuh kadang-kadang masih berharap nggak usah diomongin, kalian udah harus ngerti kepada anaknya, kira-kira kayak gitu ya. Itu dia. Begitu terjadi ya kamu kan seharusnya ngerti. Kesepakatannya nggak pernah dibuat, kan gitu ya. Ngomong juga jarang. Iya. Makanya saya selalu katakan sama keluarga itu grup-grup WhatsApp keluarga kalau perlu nggak ada. Oh gitu. Karena jadi ngobrolnya di situ. Iya. Karena anaknya cuma di lantai 2, bapaknya di lantai 1. Ya kan? Ngobrolnya di grup keluarga. Iya, ngobrol tuh. Nggak ada interaksi. Nah, kan kayak gitu ya. Itu juga payah. Itu juga payah gitu ya. Kan interaksinya kurang.
Terus misalnya saya suka kasih perbandingan. Kalau angkatan saya ketemu orang tua butuh sesuatu harus ngadep dulu. Terus buat apa uangnya? Ya mau ini, mau itu. Oke. Sekarang ngomongnya di grup atau via WhatsApp. Terus uangnya gimana? Tinggal ditransfer, bro. Kan itu malah menciptakan jarak. Ya, karena orang bilang teknologi itu memudahkan kita. Iya, tapi secara humanis menciptakan jarak. Exactly, Gitu gue setuju banget itu. Ya, misalnya kalau zaman dulu orang tua kita ngambil gajian ke kantor, sekarang enggak. Ya, tinggal lihat aja banking. Wah, ya udah masuk gaji kita nih. Udah. Itu juga menciptakan minusnya interaksi sosial tuh gitu ya kan. Itu juga penting. Dan di keluarga itu sering terjadi sekarang. Oke, kadang-kadang ada quality time nih, bro. Pergilah ke mall rame-rame ya. Anda bisa lihat di mall duduk in the fancy restoran itu nggak ada yang ngobrol. Karena apa? Semua asik dengan gadget. Iya. Itu juga kendala gitu ya kan. Ya, emang jalan sama-sama tapi semua megang gadget masing-masing. Nah, itu sebenarnya the new way addiction. Makanya kita di Wilet di Indonesia juga pelan-pelan nih mulai membangun nih program-program internet based addiction itu. Oke. Nah, karena itu salah satu adiksi baru itu nantinya ya. Karena ada satu pernah ada anak ngomong, kamu kalau boleh milih, kamu mau milih jadi apa? Ini anak umur 7 tahun, cewek. Saya kalau boleh mau milih jadi handphone. Lah, loh kenapa milih jadi handphone? Iya, kalau saya jadi handphone saya pasti disayang sekali sama ibu saya. Kemana-mana dibawa, kemana tidur dibawa, kamar mandi dibawa, pergi kerja dibawa. Kita kan dengarnya kan, waduh, iya. Dalam juga ngomongnya nih, oke lah. 7 tahun ya? Iya 7 tahun ya kan. Saya kira dia bercanda gitu kan. Saya mau jadi handphone om. Kenapa jadi handphone gitu kan? Dia bisa main game terus? Enggak om. Kalau saya jadi handphone, pasti mama saya sayang banget sama saya. Kok bisa gitu? Iya, saya akan dibawa tidur, dibawa mandi, kemana aja dibawa. Nah, gue terharu dengernya beneran. Iya, berarti kan ibunya lebih rempong dengan handphone ya kan gitu ya. Iya, itu terjadi. Wah, gitu ya. Itu yang terakhir itu benar-benar bikin gue terharu banget sih. Tapi anyway ini banyak banget ternyata jenis-jenis adiksi ini ya, nggak cuma dari zat atau pokoknya intinya membuat kita kecanduan. Oke, Bang Steve, kita basically gue pribadi dan gue berharap sekali orang-orang yang menonton video ini juga mendapatkan banyak hal-hal yang positif ya dari pembicaraan kita kali ini. Dari lu sendiri, Bang, kira-kira ada yang pengen lu sampaikan mungkin tentang semua yang tentang kita bahas atau bagaimana orang-orang juga dalam situasi pandemi kali ini kali ya? Gimana? Oke, nggak banyak loh. Yang pasti kalau punya anggota keluarga yang terpapar penyakit adiksi apapun bentuknya, jangan di stigma. Tapi carilah bantuan profesional gitu. Cari bantuan profesional, bisa dicari, bisa dibantu, ada yang berbayar, ada yang enggak gitu ya. Tapi jangan di stigma gitu ya, karena addiction itu progresif ya, sama kayak cancer. Kalau nggak dirawat dia makin parah gitu ya. Dan untuk keluarga-keluarga yang masih punya anak kecil-kecil, saran saya dari sedini mungkin membangun intensitas komunikasi. Komunikasikan, apapun itu komunikasikan. Tanya perasaan anak apa, jangan cuma normatif aja gitu ya kan. Gimana di sekolah tadi? Bagus, bisa, oke, dan enggak. Bagaimana perasaan kamu? Apa yang terjadi? Ya, ini penting membangun koneksi itu. Ya, sehingga anak juga pentingnya gini. Anak itu berani mengutarakan kalau dia salah ke orang tua. Itu yang sulit di Indonesia. Ya, setuju. Ya. Sangat Pak, I did something wrong today. What did you do? I start smoking. What do you think? Nah, dari situ dikomunikasi sama orang tua. Oke, menurut kamu gimana? Enak rasanya itu rokok? Nggak enak sebenarnya, Pak. Nah, itu jadi komunikasi bagus tuh. Ya, sehingga akhirnya bisa diadres. Dibanding udah kemudian hari, baru ketahuan karena dilaporin guru atau ketangkep polisi kan gitu ya. Yang kita sama-sama nggak mampu ya. Itu aja. Iya, jadi saran saya cuma itu, bangun komunikasi sedini mungkin. Banyak kok sekarang Google mau lihat informasi-informasi ya kan, atau ya hubungin Bang Ernest bisa, hubungin saya bisa jika emang butuh bantuan gitu ya, kita siap Bang. Ya yang pasti saat pandemi ini kita perlu menurunkan ekspektasi ya. Karena situasinya beda. Ekspektasi kita di 2019, 2020
ini di 2021 mungkin sementara kita turunkan dulu ekspektasinya ya. Karena kan situasinya benar-benar beda. Sebisa mungkin lebih peduli terhadap sesama ya, karena kita tetap butuh orang lain walaupun keadaan kita bagus, tetaplah peduli sama sesama. Kemudian ya time management juga ya. Money management itu coba dilatih gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu keadaan ke depan ini seperti apa. Banyak olahraga, makanan sehat gitu ya, yang pokoknya nggak perlu buang-buang sumber daya gitu, kalau bisa ditahan dulu gitu ya kan, karena ini pandemi belum tahu kapan selesai Ya, gitu ya. betul sekali. Paling itu sih ya, dan kalau emang punya kebutuhan ya ngobrol sama terapis tuh nggak masalah ya. Itu bukan berarti kita gila, bukan gitu Ya, ya. dan Tapi itu mungkin memang kadang harus dirubah ya iya, pemikiran itu ya. Lu tuh iya, ngobrol sama tapi terapis kita itu bukan berarti gila, iya, bukan negatif. bukan, tapi emang kita mau menjaga kesehatan jiwa kita, dan mereka lah yang profesional. Psikolog-psikolog itu gitu ya, konselor-konselor itu mereka yang profesional, mereka yang punya cara ngobrol secara terstruktur untuk membantu kita, kan gitu ya. Jadi itu juga akan saya sarankan. Banyak saya lihat kok sekarang konseling-konseling online yang free misalnya gitu ya kan, ada saya lihat juga di IG, di mana saya pernah lihat juga tuh asosiasi psikolog gitu ya, mereka menyediakan waktu jam berapa aja Anda boleh nelpon for free gitu. Itu aja sih kalau dari saya, Bang Ernest. Baik, kalau gitu Bang, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya hari ini. Ini benar-benar sebuah pembicaraan yang positif, mudah-mudahan bisa diterima oleh banyak orang video ini ya. Terima kasih buat lo, buat teman-teman YLib, sukses terus, tetap melakukan hal-hal positif untuk sesama, dan yang paling pasti adalah tetap sehat dan tetap happy, supaya tetap waras. Ya, oke. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih juga untuk waktunya. Ya, terima kasih juga untuk yang menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.